Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur tentunya kalau kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa berjumpa kembali, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita minta tuntunannya supaya kita boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kami semua, kami bersyukur pada hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami boleh melakukan firman Tuhan dan kekuatan-Mu Tuhan. Mari tolong kami semua, berkati kami semua, dan urapi hamba-Mu dan urapannya khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tentu semua karena anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan kita boleh jumpa kembali untuk bertemu kembali pada hari ini. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan. Dari pagi, siang, petang, bahkan mungkin hingga malam semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari juga diberikan tubuh yang sehat dan kuat oleh Tuhan, dan diberikan perlindungan olehnya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita akan lihat Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan baca mulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Matius yang adalah murid Yesus pada waktu itu. Matius adalah saksi hidup daripada Tuhan Yesus yang menyaksikan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat. Matius adalah saksi yang melihat semuanya ini dengan mata kepalanya sendiri, dan dia menuliskan dalam buku atau surat Injil Matius ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita masih ada di seputar Kapernaum. Kita masih ada di sekitar kota Kapernaum, saudaraku. Sebagaimana pada khotbah-khotbah yang lalu, saya banyak berkhotbah juga tentang Kapernaum pada waktu itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, kita melihat di sini ada seorang perwira Romawi yang datang kepada Tuhan Yesus. Seorang perwira ini berkebangsaan Romawi, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring karena sakit lumpuh di rumah, dan ia sangat menderita, kata perwira ini kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, "Baik, aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira ini katakan lagi kepada Tuhan Yesus, "Tidak usah Tuhanku datang ke rumah. Cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebagaimana aku adalah seorang bawahan, aku punya prajurit di bawahku, dan kalau aku katakan kepada prajurit di bawahku untuk pergi, maka dia akan pergi. Pada waktu aku katakan kepada prajurit di bawahku untuk datang, maka ia datang. Dan pada waktu katakan kepada prajuritku itu untuk kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan." Cukup Tuhan, datang, katakan saja, tidak perlu datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus melihat hal ini. Tuhan Yesus begitu kagum dan begitu heran. Dan Tuhan Yesus memuji, "Sesungguhnya belum pernah aku temukan iman sebesar ini dari seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perwira Romawi ini bukanlah seorang yang ada dari kalangan umat Allah. Perwira Romawi ini bukanlah seorang yang berkebangsaan Israel, tapi berkebangsaan Roma, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana khotbah saya beberapa waktu yang lalu, bahwa kota Kapernaum ini merupakan kota yang ramai sekali, merupakan kota yang menjadi perlintasan perdagangan, jalur yang strategis, saudaraku. Dan kota ini sangat ramai. Kota ini sangat maju secara ekonomi, saudaraku, karena banyaknya pengunjung atau orang-orang melewati kota ini, sehingga kota ini menjadi kota yang megah, kota yang mewah, kota yang berjaya, saudaraku, pada waktu itu, ya. Dan oleh karena semuanya ini, maka
kita menemukan banyak tentara Romawi di sana, saudaraku. Ya, sebuah sumber mengatakan bahwa ketika itu, pada waktu itu, Kapernaum merupakan kota yang ramai, merupakan jalur perlintasan perdagangan, merupakan jalur yang strategis. Oleh sebab itu, sebuah sumber itu mengatakan bahwa tentara Romawi juga mendirikan markas di kota Kapernaum ini. Nah, salah satunya perwira Roma ini yang datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku, di Kapernaum ini adalah berkebangsaan Romawi, tentara Romawi pada waktu itu, dan memiliki level pangkat yang cukup baik, yang cukup bagus sebagai perwira, saudaraku. Perwira juga adalah seorang pemimpin dalam pangkat kemiliteran, saudaraku. Nah, dia juga katakan, di bawahku ada prajurit, maka ketika aku katakan pergi, maka prajurit itu akan pergi. Pada waktu aku katakan kepada prajuritku datang, maka prajurit itu akan datang. Pada waktu aku katakan kerjakan ini kepada prajuritku, maka prajuritku, anak buahku itu akan mengerjakannya. Tuhan katakan saja satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku, ini iman yang luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Perwira Kapernaum ini, perwira Romawi yang ada di Kapernaum ini punya iman yang luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Imannya itu, percayanya itu kepada Tuhan Yesus, percaya yang sungguh-sungguh walaupun tanpa melihat. Tanpa melihat. Ada banyak orang, dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Yesus melakukan segala sesuatu. Tapi perwira ini yang Yesus puji, yang Yesus kagumi, dan Yesus mendapati iman yang sebesar ini, belum pernah kutemukan di kalangan orang Israel. Saudaraku, iman perwira Kapernaum ini adalah iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang luar biasa, saudaraku. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Kapernaum. Salah satunya adalah perwira ini punya hamba dan disembuhkan Tuhan dari sakitnya. Juga ada cerita lain, kurang lebih Yesus ada melakukan 30 mujizat di kota Kapernaum. Kurang lebih ada 30 mujizat yang Yesus lakukan di kota Kapernaum. Salah satunya lagi adalah Yairus sebagai pemimpin rumah ibadat, pada waktu anaknya sakit keras, Tuhan Yesus datang ke rumahnya, diminta oleh Yairus, dan ketika datang ke rumahnya maka anaknya sudah mati, dan Tuhan Yesus membangkitkan anak tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yairus adalah pemimpin rumah ibadat, itu memiliki level rohani di atas rata-rata. Yairus sebagai pemimpin rumah ibadat, dia memiliki level rohani di atas umatnya, saudaraku. Karena dia pemimpin rohani levelnya. Kalau pemimpin rumah ibadat itu sekarang itu sama halnya seperti gembala sidang, atau seperti pendeta, atau seperti imam di bait Allah, saudara. Ini Yairus, pemimpin rumah ibadat yang ada di kota Kapernaum. Seharusnya Yairus punya level iman rohani yang memang harusnya lebih tinggi daripada semua umat, daripada umat yang pada umumnya, saudara, yang dilayani pada waktu itu. Nah, kita melihat di sini ketika dibandingkan dengan perwira di Kapernaum ini, seorang yang bukan dari kalangan umat Allah, seorang yang bukan dari kalangan orang Israel atau kelompok orang Israel, perwira ini yang adalah berkebangsaan Romawi, dikagumi oleh Yesus. Imannya begitu besar, imannya begitu luar biasa. Ya, saudaraku, perwira ini punya iman yang luar biasa, iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Ya, kalau Yairus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, memohon kalau perlu Yesus datang, mendoakan, menjamah anak saya supaya sembuh anak saya, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin Yairus berpikir seperti itu, supaya anak saya ketika didoakan Tuhan, dijamah Tuhan, ditumpang tangan oleh Tuhan, maka anakku itu akan sembuh. Tetapi berbeda dengan perwira Kapernaum ini, saudara. Perwira Romawi ini, dia cukup dari tempat itu saja. Yesus katakan satu kata-kata saja, pasti hambaku itu akan sembuh. Walaupun imannya simpel kelihatannya, walaupun imannya sederhana kelihatannya, tapi ini iman yang luar biasa. Kepercayaan dan kebergantungan, keberseraan kepada Yesusnya itu begitu penuh dibanding dengan Yairus yang haruskan Yesus datang ke rumahnya dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri supaya Tuhan mendoakan, menjamah anak saya dan anak saya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang hal yang sangat paradoks sekali kelihatannya. Ya, Yairus dengan perwira Kapernaum ini. Perwira Kapernaum adalah orang yang bukan dari kelompok umat Allah, tapi begitu yakin, begitu percaya. Cukup Yesus katakan satu patah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Tapi Yairus menghendaki dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya, mendoakan, menjamah anak yang sakit. Saudaraku, ini pelajaran menarik buat kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin kita selama ini menganggap diri kita sudah lama mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bahkan berpuluh-puluh tahun kita sudah menjadi anggota gereja. Mungkin juga kita sudah ada di dalam pelayanan kepada Tuhan. Telah lama kita ada di pelayanan. Mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya kita ada di pelayanan. Tapi belum tentu kita lebih baik daripada orang lain, saudara.
belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Ternyata ketika di lapangan, pada kenyataannya, ya seperti di Kapernaum ini, ternyata perwira Kapernaum yang adalah berkebangsaan Romawi, imannya lebih baik, imannya lebih besar, imannya lebih tinggi, lebih luar biasa daripada Yairus pada waktu itu, saudara. Nah, ini juga menjadi gambaran buat kita. Jangan-jangan ketika kita menganggap hidup kita sudah layak, kita sudah berada di level rohani yang cukup tinggi mungkin menurut kita. Kita pemimpin rumah ibadat mungkin, kita pemimpin rohani mungkin di tempat pelayanan kita sudah lama, berpuluh-puluh tahun di dalam pelayanan, mungkin juga kita sudah lama menjadi anggota gereja. Tapi ternyata kenyataannya ketika di lapangan, orang lain justru yang bukan dari kalangan umat Allah lebih berserah penuh kepada Tuhan, lebih yakin sama Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan daripada kita mempercayai Tuhan. Saudaraku, kerap kali seperti itu. Mari memiliki iman yang luar biasa. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit, saudaraku, kita mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi, saudaraku. Lebih daripada orang lain. Dekatkan diri dengan Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia berdoa sama Tuhan. Sehingga kita boleh memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Jangan-jangan orang lain lebih beriman dari kita. Jangan-jangan orang lain mungkin lebih berserah penuh kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita masih punya percaya sama Tuhan yang sungguh? Apakah kita masih mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, saudaraku? Jangan-jangan orang di luar sana yang belum ada di kalangan umat orang percaya, mereka lebih beriman kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada Tuhan, mereka lebih berserah diri kepada Tuhan, mereka lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari, ini pelajaran menarik buat kita untuk kita renungkan bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh punya kepercayaan yang penuh sama Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan lewat jam-jam doa kita, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh memiliki iman yang luar biasa, iman yang tangguh, walaupun tidak melihat dengan mata kepala, tapi kita sangat percaya kepada Tuhan. Sebagaimana perwira di Kapernaum ini, saudara, dia melihat, dia percaya bukan karena melihat, saudara, dia percaya karena kebergantungan dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dekat lagi, sehingga kita punya iman yang luar biasa, punya iman yang tangguh. Saya percaya Tuhan pasti mampu tolong kita semua dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar dari perwira Kapernaum yang adalah berkebangsaan Romawi, namun punya iman yang dipuji Tuhan Yesus, dikagumi Tuhan Yesus, iman yang besar, iman yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga mau di tengah pandemi COVID-19 ini punya iman yang luar biasa, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Kami berserah penuh kepada Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami bagi Tuhan, dan Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.